Masih bersama kami Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Menyambung obrolan kita tadi, kita masih membincangkan mengenai beasiswa dari Adaro dalam program Adaro Indonesian Bright Future Leader. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana proses mereka sehingga berhasil mendapatkan beasiswa tersebut, serta ada gambaran sedikit prestasi yang sudah didapatkan saat mereka masuk atau menjadi bagian dari program ini. Nah, kita akan lanjutkan dengan obrolan mengenai apa tadi kan apa yang sudah dilakukan oleh Agus Salim. Sekarang saya ingin tahu dari Liana nih, kan Agus Salim juga sudah ada program sehingga ke luar negeri ya, ada mengikuti sesi khusus. Terus yang dari Liana sendiri bisa nggak diceritakan mengenai program atau proyek sosial yang sudah diikuti atau juga prestasi yang juga mungkin kurang lebih sama dengan Agus Salim ini? Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama mengenai sosial yang proyek saya sosial ikuti, itu saya di Fakultas Pertanian sendiri itu mengikuti organisasi. Nama organisasinya itu adalah International Associations of Students in Agriculture and Related Science. Jadi organisasi ini bertaraf internasional untuk mahasiswa pertanian khususnya, dan ini di sini kami itu khususnya ke bidang sosial. Di sana kami punya desa binaan. Nah, jadi pada saat itu di organisasi itu saya berkesempatan untuk jadi ketua pelaksana pada sebuah proyek namanya adalah Earth Day atau Hari Bumi, di mana kebetulan sekali pada saat itu kami bekerja sama dengan pihak Adaro Banjarbaru. Nah, jadi untuk Hari Earth Day itu kami mengolah kompos dari limbah sampah makanan. Dan pada saat itu kami bekerja sama dengan kelompok wanita tani dari Loktabat Selatan, Loktabat Utara, dan juga berbagai daerah di Banjarbaru begitu. Dan juga kami mengundang mahasiswa serta expert-expert yang profesional di bidang kompos tersebut. Nah, jadi acara tersebut gitu bisa berjalan karena adanya dari pihak Adaro bantuan yang sangat luar biasa sekali pada saat itu, karena Adaro mengcover seluruhnya dari acara yang kami buat pada saat itu. Dan untuk prestasi sendiri, mungkin saya memiliki prestasi di bidang debat pertama, yang kedua itu ada di essay competitions, dan yang ketiga ini ada di scientific paper competitions. Dan yang terakhir kemarin itu saya juara 3 di scientific paper competitions, itu diadakan di Universitas Pajajaran. Dan saat itu bertaraf internasional. Oh, oke. Jago debat bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ini yang saya ada datanya yang ini yang competition with theme Indonesian readiness to face the global food crisis. Oke. Ceritakan sedikit krisis pangannya seperti apa yang kamu sampaikan di sana. Oke, pada saat itu sebenarnya saya sedang berada di fase nge-freeze ya Kak ya. Tapi pada saat itu pas sekali pembinaan Adaro itu ada tentang, saya melihat bagaimana teman-teman yang lain itu berprestasi. Contohnya seperti Salim sendiri ya, ini luar biasa sekali, role model saya gitu dalam lomba-lombaan. Nah, pada saat itu saya termotivasi, kenapa tidak saya keluar dari zona nyaman begitu. Jadi pada saat ada pendaftaran lomba debat tersebut, saya langsung daftar, dan temanya itu merupakan Indonesian Readiness to Face the Global Crisis. Jadi ini merupakan tema yang sangat luar biasa pada dunia pertanian dan berhubungan sekali dengan SDGs. Dan pada saat itu saya tidak berekspektasi bahwa ternyata saya mendapatkan juara 1. Padahal dengan persiapan yang kurang sekali begitu. Mungkin kedepannya nanti saya akan persiapkan jauh lebih baik dengan pembinaan-pembinaan Adaro yang sangat saya nantikan. Oke, ya. Baik. Nah, tadi sudah ketiga negara, tadi sudah di Unpad mengikuti debat. Terus untuk YABN nih, sebenarnya bagaimana sih konsep dari Adaro sendiri untuk istilahnya mendukung mereka-mereka ini yang menjadi bagian dari program beasiswa ini? Karena disampaikan bahwa tidak hanya beasiswa, tapi juga yang di luar itu juga didukung. Nah, tapi bagaimana juga dengan tadi kan cerita ada kegiatan menghadirkan masyarakat juga ternyata juga ikut didukung. Nah, seperti apa sebenarnya yang di luar, katakan yang di luar pendidikan ya, selama yang dilakukan oleh Adaro? Itu uniknya program ini ya menurut saya. Memang saya sendiri sebagai pelaksana program ini dan sempat juga menjadi penerima beasiswa program gitu kan. Nah, ternyata memang itu uniknya ke beasiswa IBFL. Jadi memang
all covered gitu kan, semuanya di-cover gitu oleh Adaro gitu. Jadi memang itu adalah salah satu cara Adaro sendiri untuk mengembangkan potensi. Jadi memang harapannya Adaro itu kan ini kita mempersiapkan masyarakat yang nanti pasca tambang seperti apa gitu. Dan mulailah salah satunya melalui beasiswa sarjana ini, beasiswa sarjana S1 ini. Nah, dari situ kami mencoba untuk mengembangkan potensi mereka, jangan hanya fokus ke akademik gitu kan, tapi juga yang non akademik juga itu salah satu prestasi. Jadi tidak hanya fokus ke akademik, yang non akademik pun itu menjadi salah satu prestasi yang menurut kami gitu. Jadi memang dahulu memang kami itu memberikan beberapa pembinaan ya. Jadi memang kami itu punya batch 1 dan batch 2 itu angkatan tahun 2018-2019. Waktu itu pembinaan yang diberikan itu terkait public speaking, gimana mereka bisa berbicara di depan publik gitu kan. Dan leadership seperti tujuannya sendiri dengan future leaders gitu. Nah, beranjak dari situ kami coba untuk mengevaluasi program dan melihat kira-kira nih apalagi nih yang kurang dari program ini kan untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan potensi anak-anak wilayah kita gitu kan. Waktu itu kami juga melakukan diskusi dengan Unlam, dengan beberapa pihak yang memang konsultan lah gitu, yang memang punya kemampuan di bidangnya sendiri. Nah, waktu itu kami melihat ada nih yang cocok gitu. Kami coba membuat sebuah pembinaan yang itu bersinergi, ibaratnya dari pembinaan 1 dilanjutkan dengan pembinaan 2, pembinaan 3 itu adalah 7 Habits yang pertama. Terus pembinaan yang kedua itu Find Your Voice, nih rencananya mau dilakukan. Terus nanti Career Readiness, di mana 7 Habits ini harapannya mereka itu bisa menjadi mahasiswa yang efektif gitu, benar-benar efektif. Jadi tidak hanya fokus di akademik, tapi non akademik juga mereka keren-keren loh gitu. Terus nanti yang kedua pembinaan Find Your Voice, itu di mana mereka bisa menemukan apa sih sebenarnya fashion mereka itu seperti apa sih gitu. Fashion mereka seperti apa, terus nanti mereka dapat talent mereka itu apa sih yang harus dikembangkan nih untuk mengikuti zaman gitu, lebih ke arah situ. Nah, setelah pembinaan itu harapannya mereka bisa magang. Jadi Adaro itu juga membuka magang, Pak. Jadi magangnya itu memang di lingkup Adaro Group ya. Jadi mereka punya kesempatan untuk magang, itu salah satu mendukung hard skill mereka menghadapi dunia kerja itu seperti apa. Nah, nanti selanjutnya di semester akhir mereka kita berikan rencananya itu adalah pembinaan Career Readiness. Jadi memang mempersiapkan mereka pasca kampus sih gitu. Jadi mereka udah siap nih, udah adaptif nih dengan dunia luar kampus gitu sih rencananya. Makanya prestasi mereka tuh selalu ini loh, kalian harus bagus di prestasi, karena yang dilihat oleh swasta atau korporat itu tidak hanya IPK, itu cuma sebagai dasar kenapa sih orang mau narik kamu gitu, karena IPK kamu bagus. Tapi lebih dari itu, orang akan lihat prestasi kamu tuh apa aja sih gitu kan, udah sampai mana aja gitu. Jadi kita memang selalu dukung prestasi-prestasi mereka, tidak hanya akademik dan non akademik, tapi juga sosial. Kita pasti. Jadi sesuai namanya ya, mereka juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka itu sosok atau insan future leader ya ke depannya. Oke. Baik, saya kembali ke Salim nih. Tadi sempat menceritakan bagaimana Salim ini mengikuti IBFL karena ada kakak angkatan yang juga pernah ikut program ini. Nah, ada nggak namanya Salim juga kan artinya itu termotivasi nih oleh kakak angkatannya yang dulu. Nah, ada nggak namanya Salim ini juga memotivasi atau istilahnya menginfluence di lingkungan sekitarnya, atau juga mengajak adik-adiknya untuk ya memacu prestasi untuk bisa ikut nanti dikatakan di batch selanjutnya seperti itu. Ya kan? Kalau dari saya pribadi untuk menginfluence teman-teman, biasanya tuh setiap ada prestasi yang saya dapatkan, bukan berniat untuk menyombongkan diri begitu ya. Biasanya tuh saya upload ke sosial media, baik itu di reels, di postingan ataupun di sorotan. Saya punya di sorotan Instagram saya itu journey prestasi dan prestasi saya. Nah, ketika saya mengupload capaian-capaian prestasi, capaian unggulan, itu tuh selalu mendapatkan feedback positif banyak dari adik tingkat yang bilang, wah Kak Salim, aku pengen juga kayak Kakak Salim. Wah Kak Salim, katanya bisa balance antara non akademik dan akademik seperti itu. Jadi tidak hanya di tingkat di kampus, tapi juga bisa menginfluence dari teman-teman IBFL. Jadi banyak mereka tuh ikut. Biasanya saya juga akan membagikan nih di grup, kalau misalkan saya punya info tentang lomba, tentang esai maupun kompetisi yang lain, saya bagikan. Kalau mereka pengen konsultasi, kayak Liana pernah nanya bagaimana cara menulis esai, kalau saya punya waktu biasanya saya akan berikan sharing gitu ya. Sharing gitu. Meskipun dari pribadi juga tahu bahwa banyak kurangnya, harus belajar juga. Jadi sama-sama belajar seperti itu. Jadi di sosmednya itu bukan untuk flexing, tapi lebih untuk memotivasi ya. Untuk memotivasi. Dan alhamdulillah itu
positif gitu, bisa memberikan manfaat kepada orang lain agar bisa termotivasi untuk berprestasi tidak hanya di akademik tetapi juga di non akademik seperti itu. Nah, tapi pernah nggak ngalami umpamanya atau dari antara Liana atau Salim ketika mendapatkan beasiswa terus ada temen yang kamu nih nggak ngajak-ngajak nih ada beasiswa ini, kamu kok aku nggak dikasih tahu gitu, ada nggak, pernah nggak? Pernah. Oh pernah ya gitu ya. Gitu ya. Karena teman-teman saya terutama mereka melihat bahwa saya sering sekali begitu dispensasi dari kuliah untuk mendapatkan pembinaan dari Adaro dan itu tidak didapatkan di tempat lain begitu. Pembinaannya ini eksklusif lah gitu ya, limited edition. Nah, jadi sering sekali teman-teman itu, wah anak Adaro nih pantesan. Jadi Adaro itu kalau di tempat saya di Fakultas Pertanian itu sudah sangat terkenal sekali. Ditanya, oh ini anak Adaro. Salim pernah nggak itu ngerasain itu? Atau ada yang protes, wah nggak ngajak nih ada beasiswa gitu? Kalau dari Salim pribadi itu ketika kemarin tuh ada kegiatan itu Conference Indonesia Foreign Policy. Nah itu tuh kemarin kami baru aja ikut di tanggal 7 Desember kalau nggak salah, itu juga di cover sama Adaro, kata mereka, wah ini anak-anak Adaro jalan-jalan katanya. Jadi ketika kami kegiatan di luar kampus mengikuti perlombaan atau sedang mengikuti kegiatan seminar dan presentasi lainnya, itu kan di cover sama Adaro. Tentunya selain kami jalan-jalan lomba, kami juga jalan-jalan hiburan. Jadi kata mereka, wah nggak ngajak nih mentang-mentang beasiswa Adaro, katanya kayak gitu. Banyak sih orang yang nanya-nanya, Kak gimana sih cara daftarnya, Kak gimana sih alurnya, kata saya kan untuk alurnya ya yang penting kamu lulus dulu di ULM gitu. Nanti kalau kamu ada di daerah operasional nanti ikut seleksi, kata saya gitu. Oke. Tadi bercerita tentang bagaimana Adaro juga membackup mereka mahasiswa jadi di daerah operasional. Tapi kalau tidak salah di batch kemarin tuh ada yang kebetulan di luar daerah operasional. Bisa seperti itu ya, Ibu? Wilayah apa dulu nih? Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Setahu saya sampai saat ini tuh rata-rata di daerah operasional. Oh, di daerah operasional ya? Ada wilayah Banjarmasin ya, kan Banjarmasin itu ada radar logistik. Gitu ya. Gitu masih kan. wilayahnya ya. Jadi 6 tadi ya. Iya, di Banjarbaru ada Banjarbaru, ada BRO di sana. Nah, itu wilayah Adaro gitu. Nah, memang Adaro tuh cukup luas ya, cukup banyak gitu sub-unit bisnisnya. Jadi memang dan ada di mana-mana, jadi ya itu jadi bisa saja itu masuk wilayah operasional sebenarnya. Oke. Ini kan sebagai pemberitahuan ke pemirsa juga bahwa mereka memahaminya bahwa Adaro itu ada di Tabalong dan Balangan aja, gitu. Artinya hanya mahasiswa yang ada di dua wilayah itu saja yang bisa masuk. Padahal seperti Liana dari Batola pun juga bisa masuk ke wilayah mengikuti beasiswa tersebut ya. Mungkin saya sebutin ya wilayahnya. Ya. Jadi memang ini kalau misalnya nanti kalau misalnya ada yang ini nanti saya ini. Kalau untuk wilayahnya sendiri itu ada Balangan, Tabalong, Barsel, Bartim, HSU, Batola, itu memang wilayahnya Adaro Indonesia. Terus kalau Adaro Logistik sendiri itu wilayah Banjar, Alu-Alu masuk itu. Terus Kota Baru juga memang ada Adaro Logistik di sana gitu kan. Terus ada juga di Murung Raya itu juga masuk, ada Adaro Medcall di sana. Jadi cukup banyak lah. Jadi itu masih wilayah operasional kami seperti itu. Batola masuk karena memang aliran sungainya ya. Oke. Itu kan wilayah Tongkang buat lewat. Iya. Baik. Berarti ini sekaligus informasi bagi mereka yang di luar tadi. Betul. Karena pengertiannya kan wilayah operasional. Mahasiswa katakan mereka yang berasal dari Batola, dari daerah Kabupaten Banjar. Wah, aku nggak bisa nih masuk EBLH, padahal bisa saja gitu loh, seperti ini masuk. Tapi memang prioritas utama itu memang 6 kabupaten itu tadi yang kalau misalnya Banjarbaru, Banjarmasin itu biasanya kalau memang kami masih kurang kuota itu kami coba dari luar 6 wilayah itu tadi. Misalnya kayak Banjarbaru, Banjarmasin itu kalau misalnya masih kuota kita masih kurang gitu. Kadang kita buka lagi gitu. Oke. Berarti kesempatannya juga masih besar untuk nanti di batch selanjutnya. Betul. Ya. Oke. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan nanti di sesi ketiga. Semoga nanti juga bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lain untuk mengikuti program dari Adaro ini. Kembali setelah yang berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.